Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrin Hidayat, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 5, kelompok 3 Kabupaten Lingga, akan mensosialisasikan hasil rancangan aktualisasi tentang penyusunan pedoman teknis dan standar operasional prosedur audit penghitungan kerugian keuangan negara, dukungan Inspektorat Kabupaten Lingga. Inspektorat Kabupaten Lingga sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang berwenang melakukan perhitungan dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Inspektorat Kabupaten berwenang melakukan audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara atau daerah menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk mengedepankan peran APIP dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik, kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan laporan atau pengaduan masyarakat yang terindikasi merugikan keuangan negara dan memperkuat implementasi sistem pengendalian internal dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan kepemerintahan yang baik dan bersih, good and clean governance. Maka, dengan ini perlu dibuat pedoman teknis dan SOP pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Adapun tahapan penyusunan pedoman teknis dan standar operasional prosedur audit perhitungan kerugian keuangan negara adalah: yang pertama, mengumpulkan literatur atau referensi pembuatan pedoman dan SOP. Yang kedua, menyusun pedoman dan draft SOP. Yang ketiga, membuat jadwal pertemuan dengan atasan. Yang keempat, konsultasi serta meminta saran atau masukan atasan mengenai pedoman dan draft SOP yang telah dibuat. Yang kelima, uji materi dengan 2 orang auditor yang pernah mengikuti diklat audit PKKN dan 2 orang auditor yang ahli di persidangan. Yang keenam, finalisasi pembuatan pedoman dan draft SOP. Yang ketujuh, rapat dengan atasan dan mentor terkait finalisasi pedoman dan SOP. Tujuan dari dibuatnya pedoman dan SOP ini adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi seluruh jajaran APIP Kabupaten Lingga dalam melakukan kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Apa itu audit PKKN? Audit PKKN adalah audit dengan tujuan tertentu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Berikut 5 tahapan dalam audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dipaparkan dalam pedoman. Yang pertama yaitu pra-perencanaan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pelaporan, yang kelima pemantauan tindak lanjut. Tahapan pertama pada kegiatan audit PKKN adalah pra-perencanaan. Yang pertama, penyidik mengajukan permintaan audit PKKN secara tertulis kepada inspektur. Yang kedua, inspektur menyurati pihak APH untuk dilakukan ekspos atau gelar perkara. Yang ketiga, hasil ekspos, yaitu dapat dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi. Yang keempat, keputusan inspektur. Jika dipenuhi, maka inspektur menerbitkan surat tugas. Jika tidak dipenuhi, maka inspektur memberikan surat pemberitahuan tidak dipenuhi ke penyidik. Tahapan kedua yaitu perencanaan. Pada tahapan ini terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji ketimpangan. Yang kedua, merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam program audit. Yang ketiga, merencanakan metode perhitungan kerugian keuangan negara. Yang keempat, merencanakan perolehan bukti, keterangan ahli lain apabila diperlukan. Yang kelima, melakukan penilaian risiko, penugasan, dan merencanakan mitigasi risiko yang memadai. Tahapan ketiga yaitu pelaksanaan. Pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria cukup, kompeten, dan relevan. Cukup berarti jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan hasil audit. Kompeten yaitu bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Tahapan keempat yaitu pelaporan, terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, laporan hasil audit PKKN memuat pokok-pokok uraian berupa dasar penugasan, ruang lingkup penugasan, pernyataan pemenuhan norma, prosedur penugasan, hambatan penugasan,
pengungkapan fakta dan proses kejadian, data dan bukti-bukti yang diperoleh, metode perhitungan kerugian keuangan negara, hasil penghitungan kerugian keuangan negara, lampiran-lampiran yang diperlukan, prosedur penugasan, hambatan penugasan, pengungkapan fakta dan proses kejadian, data dan bukti-bukti yang diperoleh, metode penghitungan kerugian keuangan negara, hasil penghitungan kerugian keuangan negara, dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Kegiatan selanjutnya pada tahapan pelaporan, yaitu pengkomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan. Penugasan audit PKKN atas permintaan instansi penyidik, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hasil audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah kerugian keuangan negara. Yang kedua, pengkomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan penyidik. Kegiatan selanjutnya pada tahapan pelaporan adalah pengelolaan kertas kerja penugasan. Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen, diantaranya informasi awal berupa surat permintaan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan informasi yang berhubungan dengan penugasan audit, surat penugasan dan surat penjerat lainnya, dokumen perencanaan penugasan termasuk program audit, bukti-bukti pendukung, peraturan terkait, laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya, hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan, serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit. Hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat dan diskusi lainnya. Risalah hasil ekspos kasus dan risalah pemaparan hasil audit. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain, terutama yang berkaitan dengan temuan dan kesimpulan akhir. Tahapan terakhir pada audit PKKN adalah pemantauan tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil audit PKKN yang telah disampaikan kepada instansi penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan penegasan kembali kepada instansi penyidik apabila laporan hasil audit PKKN belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 bulan setelah tanggal diterimanya laporan hasil audit PKKN. Rekonsiliasi tindak lanjut atas laporan hasil audit PKKN dilakukan secara periodik minimal 3 bulan sekali. Yang ketiga, laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan laporan hasil audit PKKN disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut dan realisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Yang terakhir yaitu rekonsiliasi tindak lanjut atas laporan hasil penugasan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan secara bersama-sama pada saat koordinasi atas pelaksanaan kerjasama antara unit kerja dengan instansi penyidik. Untuk standar operasional prosedur atau SOP audit PKKN akan dijelaskan pada sesi berikutnya.